Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amin sakin hutana ibn amal Mustaqim suratul anjim al-salihin wa ilmu maksudi al-rahim. Alhamdulillah bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk terus belajar dan belajar. Yang kedua, salawat dan salam dan dicurahkan kepada dunia dan besar Rasulullah, tuntunan kita, nabi kita, teladan kita, idola kita sampai akhir zaman. Anakku, selamat datang dalam pembelajaran IPS bersama Ibu Sulisowati dari SMP 1. Anakku, hari ini kita akan masih di bab 3 ya, 3A kemarin bahasa nasional, kemudian kita lanjutkan ekonomi kreatif, sekarang yang terakhir yaitu pasar. Aku yang saya sayangi, saya senang membersamai kalian belajar IPS. Kenapa? Karena kalian hebat, semangat, dan tertib mengumpulkan tugas-tugasnya. Yang belum, saya yakin nanti akan segera. Aku sebelum pembelajaran kita mulai, baiklah ya, kita berdoa bersama-sama ya, supaya barokah dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Anakku, silakan ya, kalian lihat gambar-gambar ini. Kita akan bertemu pasar bebas yang ada di Asia dan sekarang apa sih pasar bebas itu? Nah, kalian kalau bicara pasar, sayangannya mesti ada sayur, ada pakaian, ada mainan, dan apapun ada. Sekarang ini pasar macam-macam ya, ada pasar modern tradisional yang kemarin kita lihat contoh-contohnya bersama ya pada bulan yang lalu. Sekarang kita fokus pada pasar bebas. Pasar bebas yaitu merupakan pasar di mana penjual dan para pembeli memiliki kebebasan penuh dalam memutuskan masalah perdagangan dan juga bisnisnya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini tetap tercantum di worksheet kalian ya, halaman 1 ya, ada 1 sampai 4 itu berhubungan dengan pasar bebas. Kemudian kegiatan belajarannya sama, tapi harus saya ingatkan lagi yaitu dengarkan penjelasan guru karena ini adalah tatap maya melalui video, voice note, mengamati video di channel, khususnya di channel saya ya, Worksheet, membaca buku paket, buku-buku provinsi lain atau Google, mengerjakan worksheet baik kelompok maupun sendiri. Penilaiannya apa anak? Penilaiannya itu 1 ketitipan. Ini salah satunya dilihat dari presensi kalian dan ketepatan mengumpulkan tugas-tugas kalian. Kemudian mengerjakan worksheet, ulangan harian, tugas lain, dan yang pertama adalah etika dan kesopanan kalian. Anak-anakku, pasti fungsi pasar bebas itu kok ada pasar bebas. Nah, bukan berarti sebebas-bebasnya anak. Maksudnya itu memberikan informasi dan juga lebih tepat tentang harga, jumlah barang, permintaan, dan sebagainya. Kemudian sebagai perangsang para pengusaha supaya mengembangkan usaha mereka, berfungsi untuk memberikan perangsang pada para pengusaha supaya bisa mendapatkan keahlian yang modern, berfungsi untuk merangsang penggunaan barang dan juga faktor produksi dengan cara yang lebih efisien. Lalu lanjutnya berfungsi untuk memberikan kebebasan dengan sepenuhnya pada masyarakat supaya kita melakukan kegiatan ekonomi. Anakku, apa sih ciri-ciri pasar bebas? Kalau di pasar tradisional kalian di Pujon atau kalian yang berada dari Sabang sampai Merauke, anakku sekalian, pastinya sudah kalian mengunjungi tahu cirinya ya. Tentang ciri pasar bebas yaitu 1, adanya suatu persaingan antar pengusaha mendapatkan keuntungan seoptimal mungkin. Tidak adanya satu campur tangan dari pemerintah. Terdapat pembagian ke kelas dalam masyarakat, ini pekerja dan kelas pemilik modal. Sumber produksi dan alat dapat dimiliki serta ditata oleh seseorang, masyarakat maupun perusahaan. Kelebihan, ya, cirinya cukup jelas ya. Nanti bisa dibaca lagi di worksheet ya. Kelebihannya adalah 1, adanya suatu persaingan antara produsen yang mengakibatkan terciptanya bermacam-macam produk yang berkualitas. Ya, mereka karena banyaknya barang, persaingan, saya harus buat produk yang bagus, yang ngetren, yang sangat disukai masyarakat, gitu ya. Kedua, efisiensi dan efektivitas yang tinggi.
karena tindakannya selalu atas dasar prinsip ekonomi. Apa sih prinsip ekonomi itu? Bukan pengorbanan kecil ini untuk besar-besarnya, enggak, itu pahamnya PKI ya. Prinsip ekonomi itu adalah pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil yang tertentu pula. Kemudian setiap orang bebas mempunyai kekayaan serta sumber daya produksi. Selanjutnya yang keempat ya, kelebihannya kreativitas dan inisiatif dari masyarakat bisa dikembangkan. Karena kelebihan pasar bebas, ada kelebihan, pastinya juga ada kekurangan. Nah, kekurangan ini diantaranya adalah terjadinya suatu eksploitasi kepada masyarakat yang ekonominya lemah oleh pihak yang ekonominya kuat. Nah, ini kayak zaman dulu ya, yang kuat mengalahkan yang lemah. Kemudian bisa mengakibatkan terjadinya monopoli yang bisa merugikan masyarakat. Kenapa, Nana? Karena prinsip di sini adalah menggapai, memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Timbulnya kesenjangan ekonomi antara golongan ekonomi kuat dan golongan ekonomi lemah. Kemudian dapat timbulnya ketidakstabilan perekonomian. Kenapa? Karena memang satu bebas, yang kedua tidak ada atau minimnya campur tangan negara yang tujuannya untung. Nah, itu saja. Kemudian dampak. Apa sih dampak pasar bebas itu, anak-anak? Dampaknya adalah satu ya, dalam menyediakan beberapa jenis barang secara bersamaan, mekanisme pasar bebas tidak melakukan secara efisien. Yang kedua, menimbulkan kekuatan monopoli yang bisa mengakibatkan suatu kerugian bagi semua pihak kecuali yang melakukan monopoli. Yang ketiga, jika dalam sistem pasar bebas pemerintah secara sempurna lepas tangan, maka kebebasan yang tidak terbatas akan hadir. Ya, tadi juga kekurangan dari pasar bebas, anak-anak, karena negara atau pemerintah itu ibarat orang tua. Ya, mereka yang harus menata, melindungi, mengendalikan supaya apa? Supaya semuanya tertata dengan baik dan tidak merugikan masyarakat. Tetapi karena di sini pemerintah itu lepas tangan, tidak hadir, ini anak-anak tentunya sangat merugikan masyarakat ekonomi lemah. Kemudian kegiatan ekonomi yang tidak stabil dan tidak terjadi kepastian, itu dampak pasar bebas. Kemudian macam-macam pasar bebas. Contohnya anak ya, pasar masyarakat ekonomi ASEAN ya, merupakan pasar bebas di kawasan Asia Tenggara sesuai dengan namanya. Negara-negara berkembang dalamnya adalah negara-negara ASEAN. Dalamnya seluruh negara anggota diperbolehkan menjual barang dan jasa ke seluruh anggota tanpa tarif selain barang-barang jasa yang termasuk dalam kategori dijual di MEA. Oleh karena itu muncul tenaga profesional di luar negeri, misalnya dokter, akuntan, bahkan guru. Ya, selain itu, ini mungkin negara-negaranya untuk bentuk pasar tunggal sehingga kompetisi meningkat di antara anggota. Ya. Kemudian, nah ini di Asia Pasifik yaitu APEC. Apa sih APEC itu? APEC itu anak-anak Asia Pacific Economic Cooperation, yaitu sebuah organisasi internasional yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Kerjasama di antara negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Saat ini APEC memiliki 21 anggota ya, dari negara-negara yang terletak di Asia dan Pasifik dan berkantor pusat di Singapura. APEC memiliki beberapa manfaat untuk Indonesia, antara lain untuk meningkatkan hubungan dengan negara-negara anggota APEC dan peningkatan investasi. Jadi, organisasi atau pasar bebas ini tidak hanya untuk mencari uang, tetapi di sisi lain anak-anak untuk meningkatkan persahabatan. Ya, kemudian di Eropa adalah organisasi pemerintah dengan anggota 28 negara. Eropa bukan sebuah negara federal atau organisasi internasional dalam pengertian tradisional, tetapi sebuah badan otonom di antara keduanya. Ini berarti masing-masing negara tetap berdaulat
tapi mereka menggabungkan kedaulatan untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Nah, itu anak-anak. Kemudian AFTA, ya, ASEAN Free Trade, ya, pasar bebas ASEAN. Nah, ini apa sih AFTA itu? AFTA adalah kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk kawasan perdagangan bebas guna meningkatkan daya saing ekonomi di kawasan regional ASEAN. Nah, dengan adanya AFTA, ASEAN berharap dapat menjadi basis produksi dunia dengan menciptakan pasar regional untuk 500 juta lebih penduduk ASEAN. AFTA dibentuk tahun 92, ya, pada KTT ASEAN keempat di Singapura. Adalah contoh-contoh pasar bebas dari yang bersifat regional sampai dunia. Nah, tentunya anak-anak kita ini tidak bisa terlepas dari pengaruh-pengaruh dari lingkungan sekitar kita, bersifat dari daerah nasional, regional sampai internasional. Nah, itu dari anak pasar-pasar, contoh pasar bebas yang ada di dunia ini yang sudah kalian pelajari. Salah satunya yang harus kalian ngerti anak-anak, bahwa semua produk-produk yang ada di pasaran yang bisa kalian beli, ya, kalian amati, kita saksikan atau kalian miliki, itu adalah ada yang dari produk lokal maupun internasional. Tugas kalian apa? Dengan adanya itu kalian itu dipersiapkan oleh hari ini minimal kalian punya kreativitas untuk menciptakan produk dari tingkat sekolah, rumah tangga sampai tinggi, ya. Siapa yang harus kita berjuang lebih keras supaya kalian tidak harus jadi pegawai negeri, tapi jadi manusia-manusia tidak mencari kerja tapi menciptakan lapangan kerja. Karena di dalam Al-Quran itu adalah rezeki paling besar itu adalah berniaga. Ya, hampir 90% rezeki Allah itu diberikan melalui niaga, 5% itu yang lain-lain. Sehingga kalau ingin kalian sukses dunia akhirat, bermanfaat semua yang kalian miliki, kemudian yang kalian hasilkan bermanfaat dunia akhirat, silakan salah satunya adalah menjadi saudagar atau pedagang. Tetapi satu syaratnya sesuai dengan aturan agama bagi yang muslim dan juga sesuai dengan aturan negara. Itulah anak pasar bebas yang kita pelajari, ya. Lebih lanjut silakan kalian kerjakan worksheet kalian mulai kegiatan pembelajaran 11, ya, 11 sampai kegiatan pelajaran 15, ya. Sampai pelajaran 15, ya. Itu ini dari mungkin kalian warnanya kuning, ya, warnanya kuning karena sampulnya itu harus selalu saya rubah bermacam-macam warna kuning. Ini untuk yang kalian pelajari pada hari ini. Itulah anak-anak perjumpaan kita melalui tatap maya hari ini. Singkat memang, ya, tergesa-gesa memang, tapi saya berharap ini sebagai stimulus motivasi kalian dari Ibu Sulis, ya, untuk belajar lebih baik, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, bacalah nama Tuhanmu, ya. Kenapa anak? Itu berarti Allah memberikan tarbiyah pada kita bahwa dunia itu harus membaca apa? Baca buku. Kita sebagai muslim membaca Al-Quran, ya, membaca dunia, membaca sekitar. Itu apa? Memperbaiki diri kita sehingga kita akan menjadi khairun nas anfa'uhum linnas, yaitu manusia sebaik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi lingkungan. Anak-anakku yang saya sayangi, yang saya cintai, tidak hanya di SMP Bucon, dan di seluruh Nusantara bahkan seluruh dunia. Selamat belajar, selamat berjuang, ya. Terus jaga iman, jaga imun, ikuti protokol kesehatan, aturan sekolah, dan yang terpenting harus berbuat baik, etika sopan, jangan sampai menyusahkan orang tua dan bapak ibu guru, apalagi teman. Aku sekali lagi salam sayang, salam sukses selalu untuk kalian. Selamat berjuang. Doa terindah dari Ibu Sulisnawati, mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang sukses dunia sampai akhirat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.